Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Makkah. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu, ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dan dimakamkan di bukit ini. Kekalahan pasukan Quraisy di Sumur Badar pada Ramadan tahun 642 Masehi sangat memukul mentalitas pemimpinnya, Abu Sufyan. Dalam versi penduduk Mekah yang tidak mengakui kenabian Muhammad, kekalahan yang mereka terima adalah sebuah penyergapan. Mereka menganggap sebagai penyergapan yang memukul aktivitas utama dalam kehidupan kota perdagangan mereka. Segera setelah kekalahan tersebut, Abu Sufyan mendesak para penduduk Mekah untuk melancarkan serangan balasan. Dalam tempo yang relatif singkat, Safiyyu al-Rahman al-Mubarakfuri menyebut dalam Sirah Nabawiyah tahun 1997 halaman 279 bahwa Abu Sufyan berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 unta dan 1.500 dinar. Selain soal balas dendam, serangan ini juga berfungsi untuk mengamankan rute perdagangan ke negeri Syam bagi pedagang-pedagang Mekah. Abu Sufyan memimpin sendiri pasukan Quraisy berjumlah 3.000 orang terlatih, termasuk di dalamnya pasukan berbaju zirah. Tak hanya itu, mereka juga diperkuat 200 orang pasukan kavaleri. Keberangkatan itu terjadi setahun setelah perang di Badar 625 Masehi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Rombongan pasukan ini berjalan dari Mekah sampai tiba di dua mata air di lembah Sakkah dari saluran air di atas lembah yang menghadap Madinah. Pasukan muslim awalnya tidak tahu bahwa ada pemukiman pasukan dari Mekah yang berkemah dengan jarak tidak begitu jauh dari Madinah. Baru 2-3 hari kemudian, Nabi Muhammad SAW mengetahui informasi bahwa Madinah sedang berada dalam ancaman. Itu pun karena pemberitahuan dari Abbas, paman yang masih di Mekah yang diam-diam mengirim surat. Pada akhirnya, setelah informasi dari mata-mata yang dikirim Nabi Muhammad untuk menandai musuh, diadakan pertemuan pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Karena merasa bahwa pasukan yang bermukim tidak jauh dari Madinah adalah pasukan yang sangat berbeda dari pasukan setahun sebelumnya di Badar, Nabi pun mengusulkan untuk tetap bertahan di dalam kota. Membiarkan pasukan musuh menyerbu kota tentu saja pilihan yang lebih bijak. Harapannya, strategi ini akan lebih mampu memukul mundur pasukan musuh daripada meladeni pertempuran di tempat terbuka. Maklum, selain soal jumlah, dari segi pengalaman tempur dan persiapan, musuh jauh lebih unggul daripada pasukan muslim. Masalahnya, euforia kegemilangan pada perang Badar 1 tahun sebelumnya masih muncul daripada pasukan muslim. Beberapa di antaranya begitu bersemangat sehingga lebih memilih untuk menyambut kedatangan musuh di luar kota Madinah. Rasulullah, kami tidak ingin bertempur di jalan-jalan Madinah. Pada zaman jahiliyah kami selalu menjaga agar hal ini tidak terjadi. Jadi ada baiknya setelah kedatangan Islam, hal ini tetap dilestarikan, kata seorang Ansor dalam biografi Rasulullah, terjemahan As-Sirah An-Nabawiyah tahun 2005 halaman 484. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW tanpa bicara langsung mengenakan baju zirah dan menyiapkan persenjataan, siap untuk segera berangkat menuju medan perang. Melihat reaksi Nabi, para sahabat yang lain terkejut. Ada yang merasa bahwa yang baru saja terjadi tidaklah pantas karena terkesan seperti membangkang perintah Nabi. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. Rasulullah sebenarnya telah menjelaskan sesuatu kepada kalian, tetapi kalian menghendaki yang lain. Jadi, Hamzah, temuilah Rasulullah dan katakan kepada beliau, segala keputusan kami serahkan kepada Rasulullah, ujar salah satu sahabat kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Hamzah pun menemui Nabi dan menyampaikan pesan tersebut. Mendengar pesan demikian, Nabi bersabda,
Bukanlah seorang nabi bila ia telah memakai baju zirahnya, lalu meninggalkannya dan surut sebelum perang terlaksana. Maka berangkatlah pasukan berjumlah 1.000 orang pasukan dari Madinah menuju pegunungan Uhud. Jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy ini rupanya masih harus berkurang karena ada perselisihan saat perjalanan. Ketika pasukan ini sampai ke wilayah Syaud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pasukannya yang berjumlah 300 orang memilih pulang ke Madinah. Ada dua alasan yang disebutkan Ibnu Salul. Pertama, peperangan ini tidak akan terjadi karena perjalanan sudah cukup jauh, tapi mereka belum juga menemui pemukiman musuh. Kedua, Ibnu Salul tidak ingin bertempur di luar teritorial Madinah. Dia, Nabi Muhammad, lebih memilih mengikuti pendapat para budak dan orang-orang yang tidak berakal dan menolak pendapatku. Lalu, untuk apa kita membinasakan diri kita sendiri? Kata Ibnu Salul kepada pasukannya. Rupanya Ibnu Salul adalah orang yang setuju dengan usul Nabi yang pertama saat musyawarah, yaitu memilih bertahan di Madinah. Hal ini diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 88 dan Ali Imran ayat 166 dan 167. Ini sempat membuat pasukan Nabi terpecah menjadi dua kubu, terutama ketika Nabi tidak mengizinkan para sahabat untuk balik memerangi Ibnu Salul yang membelot. Beberapa klan seperti Bani Salamah dan Bani Harisah sempat tergerak untuk ikut pulang ke Madinah mengikuti Bani Salul, tapi tindakan pengecut itu tidak terlaksana. Dengan berpulangnya pasukan Ibnu Salul, pasukan Nabi hanya tersisa 700 orang pasukan melawan 3.000 orang pasukan musuh. Memang rasanya sedikit mengkhawatirkan, mengingat di kubu musuh juga ada sosok Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam, yang begitu tersohor karena kepiawaiannya dalam berperang. Berkurangnya pasukan ini kembali terjadi saat Nabi memulangkan beberapa pasukan di barisannya yang dianggap terlalu muda. Ada Abdullah bin Amru, Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid, dan banyak lagi yang jika ditotal ada sekitar 14 remaja yang suruh Nabi pulang ke Madinah. Meski begitu ada beberapa remaja yang dibolehkan seperti Rafi bin Khudaij yang bersikeras ingin ikut berperang. Nabi pun mengizinkannya karena ia seorang pemanah. Pada Sabtu paginya, tanggal 3 Hijriah, pasukan Nabi melewati sebuah kebun milik Mirba bin Kiadzi, seorang buta yang membenci Nabi setengah mati. Mendengar bahwa pasukan Nabi akan melewati kebunnya, ia langsung mengambil segenggam tanah dan melemparnya ke wajah pasukan ini, termasuk mengenai muka Nabi. Seandainya pun engkau benar utusan Tuhan, aku tidak akan rela engkau menginjak kebunku ini. Demi Tuhan, seandainya aku tahu bahwa debu yang kulemparkan ini mengenai orang selain dirimu Muhammad, aku akan menghantam wajahmu, kata Ibnu Kiadzi. Terang saja pasukan Nabi yang mendengarnya langsung berebut untuk membunuhnya. Maklum, bahkan sebelum melemparkan tanah, tingkah laku Kiadzi ini sudah memancing kemarahan. Salah satu sahabat yang begitu marah adalah Sa'ad bin Zaid. Namun, lagi-lagi Nabi melarang Ibnu Zaid untuk melakukannya dan memilih meninggalkan pria buta ini. Sesampai di Bukit Uhud, Nabi kemudian mengatur 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair di posisi puncak bukit, posisi yang sempurna agar posisi pasukan Nabi tidak dikepung musuh. Lindungilah kami dari belakang, bila kalian melihat kami bertempur, tidak perlu kalian membantu kami, kata Nabi Muhammad SAW. Selain soal senjata, formasi tempur maupun tata cara pertempuran pada era itu juga masih primitif. Pertempuran akan dimulai secara individu. Setiap kubu akan mengajukan petarung terbaiknya. Ada berbagai versi yang menyebut Ali bin Abi Thalib maju sebagai lawan Talha bin Abdul Taha. Versi lain menyebutkan Hamzah yang berduel, dan versi lain menyebutkan Al-Zubair yang maju. Yang jelas, sebelum terjadinya perang, duel individu ini dimenangi oleh pihak Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat Imam Muslim, terjemahan Asirah An-Nabawiyah tahun 2005 halaman 492, peperangan yang terjadi begitu dahsyat. Situasi awal pertempuran didominasi oleh pasukan Nabi Muhammad SAW, terutama karena keberadaan pasukan pemanah di atas bukit yang bisa melihat pergerakan musuh di bawah. Untuk membangkitkan semangat pasukan, di tengah-tengah pertempuran, Nabi mengambil sebilah pedang yang jatuh dan menawarkannya pada pasukannya.
siapa yang akan mengambil pedang ini dariku?" Pasukan Nabi berebut mengambilnya. "Aku ya Rasul, aku ya Rasul." Nabi kemudian meneruskan kalimatnya, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan akan menggunakannya dengan benar?" Mendadak para pasukan yang tadi berebut terdiam, sampai kemudian Abu Dujanah maju. "Aku akan mengambil pedang itu dan siap menggunakannya dengan benar." Dari riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Abu Dujanah kemudian bertanya kepada Nabi, "Lalu apa hak pedang ini ya Rasul?" "Agar pedang tersebut diayunkan kepada musuh sampai musuh itu roboh," sabda Nabi Muhammad kemudian. Situasi menjadi berbalik ketika pasukan muslimin di bukit melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata. Ashab bin Jabir berkata dari puncak bukit, "Mari kita ambil harta rampasannya." Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, mencoba mengingatkan, "Apa kalian lupa pesan Nabi?" Tanpa memedulikan peringatan Abdullah, mereka pun turun. Kemenangan di periode awal pertempuran di Bukit Uhud pun hilang saat Khalid bin Walid bersama pasukan kavalerinya menyadari kecerobohan pasukan pemanah Nabi. Dengan mengitari bukit, Khalid bin Walid menyerang pasukan ini dari belakang. Hal yang kemudian membuat lembah Uhud jadi jebakan sempurna bagi pasukan muslim, membuat mereka terdesak dari arah depan dan belakang. Kekacauan yang sampai membuat pasukan muslim tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Beberapa sahabat bahkan tidak sengaja saling serang karena tidak tahu harus menyerang ke arah mana. Kacaunya situasi ini sempat membuat keberadaan Nabi tidak diketahui oleh sesama pasukan muslim. Dalam kekacauan tersebut tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW ikut gugur pula. Desas-desus ini tentu saja membuat mental pasukan muslim runtuh seketika. Beberapa sahabat masih bertempur, tapi sebagian besar sudah putus asa karena merasa pemimpin mereka sudah ikut gugur. Bahkan tidak sedikit yang memilih melarikan diri dari medan pertempuran. Dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad, Jilid 2 tahun 2008 halaman 122, disebutkan ketiadaan Nabi terjadi karena seorang sahabat bernama Mus'hab bin Umair mencoba melindungi Nabi dari gempuran musuh. Perlindungan yang juga menyembunyikan identitas dan keberadaan Nabi di tengah situasi kacau ini. Hal ini terus dilakukan oleh Mus'hab sampai ia sendiri gugur di medan perang. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musyrikin yang mengupah Wahsy al-Habsyi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapat kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan, sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh dipenuhi oleh anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib disolatkan sebanyak 70 kali. Beliau pun dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi Muhammad SAW, di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lain. Wallahu a'lam bishawab.